Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan materi yang berjudul Pengkajian Kritik Sastra Indonesia yang berkelompok saya sendiri adalah Maharani dengan nomor NIM 225030061 dan rekan saya. Ajeng Juwita Sari 2250300060. Yang pertama ada perkembangan kritik sastra. Kritik sastra berasal dari dua kata. Kata kritik berasal dari bahasa Yunani krites yang artinya hakim. Kata krites itu juga berasal dari kata krinen yang memiliki arti menghakimi. Sementara itu, kata kriterion di dalam kirtes memiliki arti dasar penghakiman. Ada juga bahasa Yunani kritikos yang memiliki arti hakim kesustraan. Pengertian kritik sastra yang merupakan salah satu cabang ilmu sastra ini biasanya berlaku untuk menghakimi suatu karya sastra. Selain menghakimi suatu karya sastra, kritik sastra juga berperan untuk mengkaji dan menafsirkan karya sastra secara lebih luas lagi. Seperti yang sudah disinggung di awal, kritik sastra umumnya dilakukan oleh seorang kritikus sastra. Yang pertama ada sejarah kritik sastra pada tahun 500 sebelum Masehi. Kegiatan kritik sastra pertama kali di dunia dilakukan dua orang Yunani, yaitu Xenophanes dan Heraklitus. Sekitar tahun 500 sebelum Masehi, Xenophanes dan Heraklitus mengecam keras seorang pujangga bir bernama Homer yang sering bercerita tentang hal-hal yang tidak senonoh tentang dewa-dewi. Hal inilah yang mengawali pemikiran Plato tentang pertentangan purba antara puisi dan filsafat. Pada tahun 405 sebelum Masehi, Aristophanes secara lebih terbuka mengkritik Euripides yang begitu menjunjung nilai seni tanpa memperhatikan nilai sosial. Aristoteles kemudian menulis buku mengenai kritik sastra yang mulai menemukan banyak bentuk yang berjudul Poetica. Pada masa ini, Plato memunculkan 3 poin penting mengenai baiknya suatu karya sastra, memberikan ajaran moral yang lebih tinggi, memberikan kenikmatan, dan memberikan ketepatan dalam bentuk pengungkapannya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ajeng. Yang kedua ada tahun 385 sebelum Masehi. Kritik tradisional yang terjadi di atas kemudian diikuti oleh tokoh Yunani, misalnya Aristophanes pada 385 sebelum Masehi melalui karyanya yang berjudul Kata-Kata. Di dalam kritiknya menyebutkan bahwa Euripides dengan tentangkan penyair tragedi pendahulunya, yakni Aeschylus yang memiliki karya-karya yang bernilai sosial atau moral dengan karya yang bernilai seni. Lantas Aristophanes sudah mulai mempertimbangkan antara seni untuk masyarakat yang berguna bagi pembacanya dan seni sastra yang hanya semata-mata demi seni sastra sendiri atau hanya mengenai kepentingan estetika. Terus tahun 427 sampai 37 sebelum Masehi, Plato pada 427 sampai 37 sebelum Masehi di dalam bukunya Republik memandang karya sastra yang baik mengandung 3 syarat utama, yakni 1. Memberikan ajaran moral yang lebih tinggi, 2. Memberikan kenikmatan pada pembaca, 3. Memberi ketepatan dalam wujud pengungkapannya. Aristoteles pada 384 hingga 322 sebelum Masehi melalui bukunya Poetica memandang bahwa karya sastra merupakan imajinatif sebagai alternatif dunia model yang terjadi pada penyair atau pengarang. Kemudian di dalam konteks kritik modern, buku Kritikus karya Julius Caesar yang terbit pada 1484 sampai 1585 sebelum Masehi dianggap sebagai sebuah karya sastra yang penting. Bahkan penulisnya dianggap sebagai Grand Critiku
Seiring berjalannya waktu, kata kritik kemudian semakin penting di dalam konteks studi sastra modern, yang mana di dalam sastra Latin klasik istilah kritikus sudah jarang digunakan dan hanya ditemukan pada tulisan Hieron Keluginus. Selanjutnya, pada tahun 1500-an, pengertian kritik kembali bergeser ke pengertian lama. Saat itu, Poliziano yang merupakan tokoh masa Renaissance menjadi salah satu tokoh yang penting di dalam proses tersebut. Di masa itu pula, kritikus dan gramatikos lantas digunakan untuk menunjuk orang-orang penekun pustaka sastra lama. Misalnya Erasmus. Mereka menggunakan istilah ars kritika untuk Alkitab sebagai sarana pelayanan hidup. Di kalangan humanisme, istilah tersebut dikatakan sebagai penyuntingan dan pembetulan atas teks-teks atau naskah kuno. Kemudian pada 1660-an, istilah kritik diartikan sebagai pembetulan edisi, pernyataan, pengarang, sensor, dan penghakiman atau sintaksis. Selanjutnya, pada tahun 1700-an, cakupan kritik sastra sudah mulai mengalami perluasan. Beberapa kalangan terbatas sudah menggunakan kata kritik untuk menggantikan kata poetika. Pemakaian kata kritik di Eropa misalnya sudah mengemuka, terutama di Inggris, dan dikuatkan oleh John Dennis melalui bukunya The Grounds of Criticism in Poetry. Tahun abad 19-an, masuk ke abad ke-19, kritik di dalam kritik sastra semakin meluas di Eropa dan Amerika Serikat. Sudah mulai menjalankan teori dan praktik kritik. Kritik biasanya referensi mengenai kegiatan pembicaraan pengarang tertentu, sementara kritikisme merujuk mengenai teorinya. Di Jerman, istilah kritis yang berasal dari bahasa Perancis pada abad ke-19 dan literatur Wissenschaft yang berarti teori sastra yang mana dari waktu ke waktu kemudian pengertian kritik termasuk kritik sastra semakin jelas dan berkembang. Selanjutnya, kritik sastra mulai berkembang berdasarkan pembuktian data-data historis. Berdasarkan argumen dan keyakinan berbagai kritikus sastra, perkembangan kritis sastra di Indonesia dimulai dari munculnya kritik sastra sebelum tahun 1950-an. Kritik sastra impresionistis tidak disadari pengetahuan elementer untuk pengajaran di sekolah menengah. Jenis-jenis kritik sastra. 1. Kritik sastra mimetik. Kritik sastra mimetik ini bertolak pada pandangan bahwa suatu karya sastra yaitu mengenai gambaran atau rekaan dari lingkungan kehidupan dan kehidupan manusia. Yang kedua, kritik sastra pragmatik. Selanjutnya, kritik sastra pragmatik melihat dari kegunaan suatu karya sastra yang kemudian diteliti dari bidang hiburan, estetika, pendidikan, dan hal lainnya. 3. Kritik sastra ekspresif. Sementara itu, kritik sastra ekspresif menekankan analisis pada kemampuan pengarang di dalam mengekspresikan atau menuangkan idenya di dalam wujud sastra. Biasanya pendekatan kritik sastra ini digunakan untuk mengkaji sastra puisi. Yang keempat ada kritik sastra objektif. Kritik sastra objektif adalah pendekatan untuk melihat karya sastra sebagai karya yang berdiri sendiri. Artinya karya sastra menjadi objek yang dapat berdiri sendiri dan mempunyai lingkungan kehidupan sendiri. Yang selanjutnya ada fungsi kritik sastra. Fungsi kritik sastra dibagi menjadi dua, yaitu bagi pembaca dan pengarang. Adapun yang dari pembaca adalah 1. Membantu memahami suatu karya sastra. 2. Menunjukkan keindahan atau estetika yang terdapat di dalam suatu karya sastra. Yang ketiga, menunjukkan parameter atau ukuran dalam menilai suatu karya sastra. Yang keempat, menunjukkan nilai-nilai, misalnya pesan moral yang dapat dipetik dalam sebuah karya sastra. Yang kedua, fungsi kritik sastra bagi pengarang. 1. Mengetahui kekurangan dan juga kelemahan karya.
Dua, mengetahui kelebihan karya. Dan ketiga, mengetahui masalah-masalah yang mungkin akan dijadikan tema di dalam tulisannya. Yang selanjutnya adalah manfaat sastra. Satu, manfaat sastra kritik. Satu, manfaat kritik sastra bagi penulis. Untuk memperluas wawasan penulis, baik itu yang berkaitan dengan bahasa, objek, atau juga tema-tema tulisan, serta teknik bersastra. Menanamkan motivasi untuk menulis, meningkatkan kualitas tulisan pada karya sastra. Yang kedua, manfaat kritik sastra bagi pembaca. Satu, menjembatani kesenjangan antara pembaca dan karya sastra. Dua, menumbuhkan kecintaan pembaca terhadap suatu karya sastra. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan dalam mengapresiasi suatu karya sastra. Yang keempat, membuka mata hati serta pemikiran pembaca akan nilai-nilai yang terdapat di dalam suatu karya sastra. Yang ketiga, ada manfaat kritik sastra bagi perkembangan sastra. Yang satu, mendorong laju perkembangan sastra baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Yang kedua adalah memperluas cakrawala atau permasalahan yang terdapat di dalam karya sastra. Baiklah teman-teman, setelah dari materi yang sudah kami kumpulkan, sini kami akan menyimpulkan. Kata kritik berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata krinein atau menghakimi, membanding, atau menimbang. Kritik sastra itu adalah satu cabang ilmu sastra yang menghakimi suatu karya sastra. Kritik sastra mencakup penilaian guna memberi keputusan bermutu. Setidaknya suatu karya sastra dalam kritik sastra diuraikan atau dianalisis unsur-unsur atau norma-normanya, diselidiki satu persatu, bernilai atau kurang bernilaikah karya sastra tersebut. Sedangkan kritikus adalah orang yang cakap dalam menimbang kualitas ataupun keindahan-keindahan dari berbagai benda, terutama sekali mengenai karya sastra dan seni. Kritikus adalah seseorang yang pekerjaannya mengamati dengan teliti, memperbandingkan dengan tepat, serta mempertimbangkan dengan adil, baik buruknya kualitas, dan nilai kebenaran sesuatu. Baiklah teman-teman, sekian yang dapat kami sampaikan. Akhir kata kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah aja, udah. Bentar.